Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting, yaitu manfaat dan bahaya AI untuk masa depan. AI udah jadi topik yang sangat panas dan banyak yang bilang AI bakal mengubah dunia. Tapi, seberapa besar sih dampaknya? Di video kali ini kita bakal bahas secara mendalam tentang bagaimana AI bisa membawa manfaat besar, tapi juga punya potensi bahaya yang perlu kita waspadai. So, let's dive in. Salah satu hal yang paling dijanjikan AI adalah meningkatkan efisiensi kerja. Bayangkan tugas-tugas yang biasanya makan waktu berjam-jam bisa diselesaikan dalam hitungan menit. AI bisa diprogram untuk melakukan tugas yang repetitif dan membutuhkan ketelitian tinggi, seperti input data, analisis data dasar, bahkan menerjemahkan dokumen. Ini tentu saja bisa sangat membantu di berbagai bidang, mulai dari perusahaan besar sampai ke usaha kecil. Contohnya, di bidang manufaktur, robot yang ditenagai AI bisa bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu tanpa henti, meningkatkan produksi secara signifikan. Di bidang customer service, chatbot AI bisa menjawab pertanyaan pelanggan secara instan, memberikan pelayanan yang lebih cepat dan efisien. Tapi efisiensi yang ditawarkan AI bukan berarti tanpa konsekuensi. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana dengan nasib para pekerja yang tugasnya tergantikan oleh AI? Apa akan terjadi dengan biro yang sebenarnya mencukupi? Isul mantul tengah situasi bevom. Di bidang kesehatan, potensi AI sangat besar, bahkan bisa dibilang revolusioner. Bayangkan AI bisa membantu dokter mendiagnosis penyakit dengan lebih cepat dan akurat, menganalisis data medis yang kompleks, bahkan membantu dalam penelitian obat baru. Dengan AI, proses diagnosis yang biasanya membutuhkan waktu berhari-hari bisa dipangkas menjadi hitungan jam. Ini berarti pasien bisa mendapatkan penanganan lebih cepat dan peluang kesembuhannya pun meningkat. AI juga bisa membantu dokter dalam melakukan operasi yang rumit dengan tingkat presisi yang jauh lebih tinggi. Tapi seperti dua sisi mata uang, AI di bidang kesehatan juga punya sisi gelap. Salah satu kekhawatiran terbesar adalah potensi kesalahan diagnosis oleh AI. Bagaimana jika AI salah mendiagnosis penyakit dan mengakibatkan kesalahan penanganan yang fatal? Selain itu, ada juga isu privasi data medis yang sangat sensitif. Bagaimana dipsombuds betsennya antidigital. Di dunia pendidikan, AI punya potensi untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih personal bagi setiap siswa. Bayangkan, setiap siswa punya tutor AI pribadi yang bisa menyesuaikan metode belajar dengan gaya belajar mereka. AI bisa mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan setiap siswa, memberikan materi pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka, dan bahkan memberikan umpan balik yang personal. Dengan AI, proses belajar mengajar bisa menjadi lebih efektif dan efisien. Guru bisa lebih fokus untuk membimbing siswa secara personal, dan siswa pun bisa belajar dengan lebih optimal. Tapi, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Apakah AI bisa menggantikan peran guru sepenuhnya? Bagaimana dengan aspek interaksi sosial dan emosional dalam proses belajar mengajar? Jangan sampai teknologi justru menjauhkan kita dari nilai-nilai kemanusiaan yang penting dalam pendidikan. Di era digital ini, data adalah aset yang sangat berharga, termasuk data pribadi kita. Dan AI, dengan kemampuannya dalam mengumpulkan dan menganalisis data, bisa menjadi ancaman serius bagi privasi kita. AI bisa melacak setiap aktivitas kita di internet, mulai dari situs web yang kita kunjungi, produk yang kita beli, hingga konten yang kita bagikan di media sosial. Data-data ini kemudian dianalisis untuk membuat profil kita yang bisa digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk penargetan iklan yang lebih personal. Masalahnya, bagaimana jika data pribadi kita jatuh ke tangan yang salah? Bagaimana jika data tersebut digunakan untuk memanipulasi kita, atau bahkan merugikan kita? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan penting yang harus kita jawab sebelum AI semakin menguasai hidup kita. Salah satu kekhawatiran terbesar tentang AI adalah potensinya untuk menggantikan pekerjaan manusia. Seperti yang kita bahas di awal, AI bisa melakukan banyak tugas yang sebelumnya hanya bisa dilakukan oleh manusia, bahkan dengan lebih cepat dan efisien. Beberapa ahli memperkirakan bahwa jutaan pekerjaan akan hilang dalam beberapa dekade mendatang akibat otomatisasi yang didorong oleh AI.
Pekerjaan-pekerjaan yang bersifat repetitif dan mudah diprediksi, seperti pekerja pabrik, kasir, dan supir truk, disebut-sebut sebagai yang paling terancam. Tapi, di sisi lain, AI juga diprediksi akan menciptakan lapangan kerja baru di bidang-bidang yang membutuhkan kreativitas, kemampuan memecahkan masalah, dan interaksi sosial yang kompleks. Pertanyaannya, apakah kita siap menghadapi pergeseran besar-besaran di dunia kerja ini? Apakah sistem pendidikan kita sudah siap untuk membekali generasi mendatang untuk kepelain di bidang AI? AI memang canggih, tapi jangan lupa AI diciptakan oleh manusia dan manusia tidaklah sempurna. AI belajar dari data yang diberikan kepadanya, dan jika data tersebut bias, maka AI pun akan menjadi bias. Contohnya, jika AI dilatih dengan data yang menunjukkan bahwa pria lebih banyak bekerja di bidang teknologi, maka AI tersebut mungkin akan cenderung merekomendasikan pria untuk posisi pekerjaan di bidang teknologi. Ini tentu saja bisa menimbulkan diskriminasi dan ketidakadilan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memastikan bahwa AI dikembangkan dengan data yang netral dan tidak bias. Kita harus memastikan bahwa AI digunakan untuk kebaikan, bukan untuk melanggengkan ketidaksetaraan yang ada di masyarakat. Itulah beberapa manfaat dan bahaya AI untuk masa depan. AI adalah teknologi yang sangat powerful, dan seperti teknologi lainnya, AI bisa digunakan untuk kebaikan atau kejahatan. Pilihan ada di tangan kita. Bagaimana kita mengembangkan dan menggunakan AI untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua orang. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.